Mereka meminta sesuatu yang merupakan hak atau wewenang daripada Tuhan, bukan manusia yang menentukan. Permintaan kita seringkali mirip dengan mereka karena kita merasa bahwa kita sudah beriman dengan kuat, sehingga kita merasa layak untuk dapat upah yang kita tentukan sendiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan begitu banyak dengan berkat-berkat-Mu. Bapa, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan pagi hari ini kami mau membuka hati kami untuk menerima renungan firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman percaya kami. Kami akan terus dibimbing dan dibimbing oleh Tuhan sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah fokuslah pada tugas kita. Di dalam kehidupan rohani, kita seringkali bertindak atau melakukan sesuatu yang bukan tugas kita. Maksudnya,
tanpa kita sadari bahwa kita bukan memohon kepada Tuhan, tetapi kita meminta dengan sedikit memaksa apa yang kita inginkan kepada Tuhan dan apa yang kita inginkan supaya Tuhan lakukan untuk kita. Dan hal ini terjadi pada murid-murid Yesus juga. Kita akan baca tentang kisah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 21. Kita baca Matius 20 ayat 20 sampai 21. Judul perikopnya adalah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dalam ayat ini mereka bertiga, ibu dan kedua anaknya, yaitu Yakobus dan Yohanes, menemui Yesus. Mereka meminta sesuatu yang merupakan hak atau wewenang daripada Tuhan, bukan manusia yang menentukan. Permintaan kita seringkali mirip dengan mereka karena kita merasa bahwa kita sudah beriman dengan kuat sehingga kita merasa layak untuk dapat upah yang kita tentukan sendiri. Permintaan mereka dapat disimpulkan bukanlah karena iman yang kuat. Karena kita tahu bahwa di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 18, murid-murid baru saja bertengkar tentang siapakah yang terbesar di kerajaan sorga. Permintaan mereka supaya mereka mendapatkan tempat atau posisi yang terhormat di surga. Kita akan melihat apa jawaban Yesus. Matius 20 ayat 22 sampai 23. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah manusia meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Yesus mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang dari Allah Bapa. Kita tidak dapat menentukan sendiri. Dan ada tugas yang harus kita jalankan. Di ayat 24 dikatakan bahwa jawaban Yesus itu membuat marah murid-murid yang lain terhadap Yakobus dan Yohanes. Hal yang dapat kita pelajari dari satu peristiwa tersebut adalah fokuslah pada apa yang menjadi tugas kita sebagai murid Tuhan. Kita harus hidup kudus, benar, dan kita mengasihi dan juga melayani Tuhan, serta sesama kita, serta menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan berita Injil kepada semua orang. Untuk hasil atau upahnya, biarlah Tuhan Allah kita yang menentukan untuk kita. Pasti yang terbaik, yaitu satu tempat di sorga, Allah pasti sediakan buat kita. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang bukan tugas kita. Itu semua adalah wewenang dari Allah, bukan kita. Hendaklah kita fokus
tetap kerjakan apa yang Tuhan Yesus sudah tugaskan untuk kita lakukan, sehingga upah yang akan Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Berkat firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami seringkali meminta satu hal yang bukan seharusnya kepadamu. Bahkan kami sedikit memaksa kepadamu ya Tuhan. Engkau ampuni kami. Biarlah kami dapat peka, memiliki hati dan telinga sebagai murid untuk dapat mengerti akan perintah Tuhan dan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami lakukan. Biarlah kami semua dapat fokus dengan apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Bukan memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja